Difusi adalah peristiwa berpindahnya zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Perbandingan difusi dan osmosis. Pertama, osmosis terjadi relatif lebih lambat daripada difusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Priscilia dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai transformasi sel, mengenai difusi dan osmosis. Pertama itu, bagaimana cara tinta menyebar merata dalam segelas air. Lalu, bagaimana proses membuat telur asin. Lalu, bagaimana sebotol parfum dapat menyegarkan ruangan. Yang keempat itu ada kacang hijau yang akan kita buat bubur, dimasukkan ke dalam cairan gula yang mengental. Terus yang kelima itu ada jenis teh apakah yang lebih cepat menyebar atau menyerap air dalam gelas, sehingga air itu dapat menggelap. Yang terakhir itu mengapa jemari keriput apabila kelamaan berendam di air laut. Bahannya yaitu di sini ada teh hijau, di sini ada teh botol, di sini ada teh celup. Lalu di sini ada batu bata merah yang telah dihaluskan. Di sini ada gula merah sama gula pasir. Di sini ada santan kara. Di sini ada garam. Di sini ada tinta. Karena tintanya nggak ada, jadi pakai spidol, nanti isinya dibuka. Lalu di sini ada kacang hijau lalu jahe. Di sini ada 1 butir telur bebek. Praktikum yang pertama adalah mencari tahu jenis teh apakah yang lebih cepat mengubah warna air menjadi lebih gelap. Nah, praktek tersebut termasuk dalam difusi, sebab air yang ada dalam gelas berubah warna menjadi kemerahan karena air memiliki tekanan yang lebih kecil daripada teh. Proses tersebut disebut dengan difusi, yaitu di mana perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi, yaitu teh, ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu air. Untuk menjawab jenis teh apakah yang dapat mengubah air lebih dahulu menjadi gelap, yaitu menurut saya teh botol dapat mengubah air lebih dahulu menjadi gelap apabila tidak diaduk. Kalau untuk yang diaduk, teh celup sostrola yang lebih gelap. Praktikum selanjutnya adalah proses tinta menyebar ke seluruh air yang ada dalam gelas. Nah, praktek tersebut termasuk dalam difusi, sebab tinta akan menyebar dari tempat tetesan awal yang disebut konsentrasi tinggi ke seluruh air dalam gelas yang disebut konsentrasi rendah, sehingga terjadi keseimbangan. Sebenarnya, selain terjadi pergerakan tinta, juga terjadi pergerakan air menuju ke tempat tetesan tinta, yaitu dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Lalu, laju difusi juga dipengaruhi oleh suhu dan densitas, yaitu kepadatan medium. Praktikum selanjutnya yaitu parfum yang dapat menyegarkan ruangan bila disemprotkan. Nah, parfum ini termasuk ke dalam difusi. Kenapa? Karena ketika molekul gas dalam parfum
memulai menyebar secara spontan. Molekul zat berdifusi menyebar ke seluruh ruangan sampai kesetimbangan ditandai dengan kerapatan zat yang seragam di seluruh ruangan. Faktor pendorongnya itu ada ukuran molekul, suhu, Praktikum selanjutnya yaitu bagaimana proses pembuatan bubur kacang hijau. Yang pertama, siapkan air dan masak hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan kacang hijau yang telah dicuci sama jahe. Nah, dalam proses perebusan kacang hijau ini terjadi proses osmosis, yaitu penyerapan air. Mula-mula adanya proses perpindahan molekul air yang berkonsentrasi tinggi ke kacang hijau yang berkonsentrasi rendah. Air masuk ke dalam sel-sel biji kacang hijau setelah air menembus dinding dan membran sel. Setelah kacang hijau dimasak sekitar 25-35 menit, lalu masukkan gula merah, gula pasir, garam, dan santan secukupnya. Nah, pada saat pemberian gula pada bubur kacang hijau, terjadi proses difusi dari sel ke sel oleh air tanpa melalui sekat semi permeable sehingga menghasilkan larutan yang seimbang atau isotonik. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Praktikum selanjutnya yaitu untuk menjawab pertanyaan kenapa ketika berendam terlalu lama di air laut menyebabkan kulit keriput. Karena di dekat daerah saya tidak ada air laut, jadi saya membuat air laut menggunakan air secukupnya dengan garam yang jumlahnya banyak agar kepekatan garam itu lebih pekat. Nah, pada praktek ini termasuk osmosis, karena terlalu lama berendam di air laut, yang akan terjadi adalah peristiwa osmosis, di mana air laut merupakan larutan hipertonik atau konsentrasi zat terlarut berupa garam yang tinggi atau pekat, sehingga air dalam sel kulit tangan yang disebut hipotonik cenderung bergerak keluar dari sel menuju ke larutan hipertonik lewat peristiwa osmosis. Dan ini foto penampakan tangan saya yang keriput. Praktik selanjutnya adalah bagaimana cara pembuatan telur asin. Bahan yang dibutuhkan yaitu batu bata merah yang telah dihaluskan, telur bebek, air secukupnya, serta garam yang banyak. Perbandingan garam dengan batu bata merah itu harus 1:1 agar hasilnya maksimal, dan tidak boleh terlalu encer dengan air karena tidak akan menempel dengan sempurna di telur. Lalu, proses pembuatan telur asin ini termasuk dalam proses osmosis, karena telur yang direndam dalam media garam mengalami osmosis, yaitu proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi rendah, yaitu hipotonik, ke konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu hypertonik, sehingga telur menjadi asin. Lalu, tekstur kuning telur juga mengalami perubahan menjadi lebih keras, karena ketika molekul garam masuk ke dalam telur, semakin lama garam yang terdapat di kuning telur akan semakin menumpuk, sehingga kuning telur mengeras karena kelebihan mineral garam dan karena garam menembus membran sel semi permeable.
Setelah telur dibungkus rapat dengan seperti video tersebut, diamkan telur dan tutup agar rapat selama kurang lebih 7 hari. Setelah 7 hari, cuci telur hingga bersih. Jangan sampai ada kotoran ya guys. Siapkan air yang mendidih untuk merebus telur. Saya merebus telur kurang lebih 15